kemampuan ini meliputi 3 hal tadi yang sudah kita sebutkan. Oke, kita akan masuk ke dalam menyelidiki kemampuan. Rick Warren mengatakan bahwa kecakapan yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki itu ya, 3 aspek itu merupakan petunjuk yang kuat mengenai apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui hidup Anda. Tuhan tidak menyia-nyiakan kemampuan. Dia memadukan panggilan kita dengan kecakapan kita. Nah, kita akan melihat kemampuan yang satu aspek kemampuan yaitu karunia-karunia roh. Ya, saudara-saudara sudah mengerjakan kuesionernya di rumah. Kita sekarang akan belajar bagaimana cara membacanya. Ya. 1 Korintus 12 ayat 1 mengatakan, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. I do not want you to be ignorant. I do not want you to be uninformed. Itu adalah perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus. Mengawali satu pembahasan yang panjang tentang karunia-karunia roh. Paulus mau supaya ketika kita melayani, kita inform dengan karunia-karunia yang kita miliki. Saya berharap itu juga yang menjadi kerinduan kita. Kita pengen semakin kenal Tuhan memberikan karunia apa saja supaya kita bisa melakukan dan menggunakannya. Roma 12, salah satu bagian yang sangat mendorong kita untuk melayani sesuai dengan karunia-karunia. Roma 12 ayat 1 mengatakan kalau kita persembahan hidup kita sebagai persembahan yang hidup itu yang kudus berkenan kepada Allah, kita diminta untuk mempersembahkan diri kita, tetapi kemudian masuk penjelasan selanjutnya bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita. Dikatakan dalam Roma 12 ini, bagian selanjutnya, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi ketika kita mau memberikan diri untuk dipersembahkan kepada Tuhan dan melayani Tuhan, Tuhan bukan hanya mendorong kita untuk mempersembahkan diri, tapi Tuhan memberikan kita karunia-karunia. Itulah yang Paulus mau nyatakan, kita perlu melayani sesuai dengan karunia-karunia, sesuai dengan ukuran iman yang dikaruniakan pada kita masing-masing. Selanjutnya dia mengatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita punya banyak anggota, tapi tidak semua punya tugas yang sama. Jadi Paulus menjelaskan kenapa kita perlu melayani sesuai dengan karunia. Karena di dalam tubuh ini ada banyak bidang-bidang yang tidak semuanya tugasnya sama. Demikian juga kita katanya, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus. Masing-masing anggota seorang terapi yang lain, dan kita punya karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Selanjutnya Paulus mengatakan, kalau kamu diberi karunia memimpin, memimpinlah. Karunia memberi, memberilah, dan seterusnya. Jadi salah satu bagian yang perlu kita semakin jelas adalah mengenali rancangan Tuhan terhadap karunia-karunia yang diberikan kepada kita. Apakah kita selama ini melayani sesuai dengan karunia-karunia kita? Nah, bagaimana cara mengenali karunia? Kita pertama-tama perlu tahu definisi karunia roh. Karunia-karunia roh adalah perlengkapan istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada tiap-tiap anggota tubuh Kristus. Jadi, orang-orang yang bukan anggota tubuh Kristus tidak memiliki karunia-karunia roh. Tetapi setiap orang yang menjadi anggota tubuh Kristus, kepada mereka diberikan karunia roh. Salah satu pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita adalah memberikan kita perlengkapan istimewa untuk kita bisa melayani dan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Menurut kasih karunia-Nya untuk dipakai dalam konteks tubuh Kristus tersebut. Jadi, kalau semua orang yang percaya di dalam Kristus diberi karunia, artinya setiap orang diharapkan untuk melayani. Bukan hanya para pemimpin-pemimpin utama, bukan hanya orang-orang yang ditahbiskan begitu ya. Tetapi semua orang percaya diberi karunia, semua orang percaya diharapkan menggunakan dan melayani dalam konteks tubuh Kristus tersebut. Jadi ada karunia Tuhan melihat konteks tubuh Kristus, kemudian ada begitu banyak karunia-karunia, karismata yang diperlukan untuk dipakai dalam konteks tubuh Kristus tersebut mengerjakan misi Tuhan di tengah-tengah dunia. Gambaran tentang karunia roh, kenapa diberikan dan bagaimana itu mesti menjadi aspek yang integral dalam pengenalan kita akan kemampuan. Nah,
Karunia-karunia roh berbeda dengan keterbebanan, berbeda dengan juga buah-buah roh, berbeda juga dengan bakat alami. Ya, kita sudah belajar tentang keterbebanan. Karunia roh dengan buah roh berbeda. Karunia merupakan perlengkapan untuk kita melayani. Buah-buah roh berupa karakter-karakter yang dua-duanya sama-sama ditumbuhkan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Bakat alami adalah kemampuan juga seperti karunia roh, tetapi ini kemampuan yang diberikan kepada semua orang yang sering dikenal sebagai natural talents, baik yang percaya maupun tidak percaya. Jadi ini beberapa klarifikasi terhadap terminologi. Nah, pertanyaan yang sering ditanyakan adalah berapa banyak sih sebenarnya karunia roh yang ada? David Allen Hubbard, dia dulu jadi rektor ya dari Fuller Theological Seminary. Dia menulis buku Unwrapping Your Spiritual Gift. Dia mengatakan bahwa tidak seorang pun yang tahu karunia itu berapa banyak. Hal terbaik yang dapat kita kerjakan adalah mendaftarkan sebagian daripadanya, sebagian yang kita tahu, dan mengarahkan pada beberapa yang lain. Ya. Kalau Bapak Ibu membaca beberapa buku tentang karunia roh, mungkin ada yang mengatakan ada 19, ada 26, dan sebagainya. Mereka muncul dengan angka yang bermacam-macam karena menggabung-gabungkan beberapa bagian Alkitab. Yang dari Roma ditambahkan dengan yang dari Efesus, kemudian ditambahkan dari 1 Petrus, dan lain-lain, kemudian dijumlahkan. Nah, tergantung berapa banyak yang dijumlahkan, hasil akhirnya beda-beda. Tetapi saya tidak meyakini itu. Saya meyakini bahwa karunia roh yang ada dalam Alkitab itu tidak pernah dimaksudkan untuk memberikan daftar yang lengkap. Ketika Paulus memberikan daftar karunia di 1 Korintus misalnya, dia tidak sedang memberikan daftar yang lengkap di situ. Ketika Petrus memberikan daftar karunia di 1 Petrus, tidak sedang memberikan daftar yang lengkap. Di Roma juga begitu, karena ada yang sama dan ada yang berbeda. Dan kalau semuanya digabungkan, juga itu bukan berarti daftar yang lengkap. Tetapi kita bisa mendaftarkan yang ada dan mengarahkan diri pada beberapa yang lain, sementara totalnya ada berapa, tidak ada seorang pun yang tahu. Yang kita ketahui adalah bahwa Roh Tuhan punya keleluasaan untuk bekerja sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Ya. Namanya juga karunia dari Roh Kudus. Roh Tuhan punya keleluasaan untuk memberikan, dan hal-hal apa saja yang dia berikan itu kita tidak bisa membatasinya. Nah, ini adalah keyakinan saya, ditulis dengan sangat baik oleh Bruce Bugbee. Sekarang adalah masa di mana kita perlu menerima seluruh bentuk karunia yang telah diberikan Roh Kudus kepada gerejanya. Ada bagian-bagian dari tubuh Kristus yang telah mengalami apa yang kita kurang alami, namun sangat kita perlukan. Jadi kita melihat sangat unik ya, Tuhan memberikan satu set karunia-karunia tertentu, kadang-kadang bukan sekedar secara individual, tetapi juga secara corporate. Ada gereja-gereja tertentu, ada kelompok-kelompok tertentu yang Tuhan berikan karunia-karunia yang berbeda setnya dengan kelompok-kelompok yang lain lagi, begitu. Saya pikir itu ada dalam keleluasaan dan kebebasan Allah Roh Kudus untuk memberikannya. Sebagaimana Tuhan memberikan kita karunia yang berbeda-beda, Tuhan juga rupanya memberikan kepada kelompok orang tertentu, kelompok gereja tertentu mungkin karunia yang berbeda-beda. Jadi saya meyakini sekarang adalah masa di mana kita perlu menerima seluruh bentuk karunia yang diberikan Roh Kudus. Ada bagian-bagian yang lebih dialami kelompok yang lain dan kita kurang, kita perlu belajar, demikian juga sebaliknya. Mari kita belajar satu sama lain dan melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, sesudah kita memahami beberapa dasar-dasar ini, maka kita akan masuk bagaimana kita menemukan karunia roh. Ya. Dikatakan kado yang tidak dibuka, maka tidak dapat digunakan. Itu masih terbungkus rapi, dipitain begitu ya, tapi kita tidak tahu isinya dan tidak menggunakannya. Kita perlu mengambil waktu untuk mengenali karunia-karunia roh yang Tuhan berikan. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sebelumnya sudah melakukannya, tetapi jika belum atau sudah, ada baiknya kita melihat lagi. Karena di dalam keleluasan dan kebebasannya, Roh Kudus bisa memberikan sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Nah, langkah mengenali karunia roh, yang pertama kita berdoa mohon penerangan dari Roh Kudus. Karena dia yang memberikannya, dia tahu yang tahu. Kita meminta pimpinan Tuhan. Yang kedua, selidiki kemungkinan karunia yang ada. Jadi dari karunia-karunia yang kita tahu, kemudian dikembangkan lagi, kita menyelidiki dari daftar ini dulu, meskipun daftar ini tidak membatasi, tetapi kita punya starting point, yang mana yang karunia kita, kemungkinannya. Kemudian setelah kita menemukannya, kemungkinan-kemungkinan itu, setelah kita selidiki, kuesioner salah satu sarananya, kita terapkan sesering mungkin.
Setelah kita terapkan sesering mungkin, maka kita baru bisa menguji bagaimana perasaan kita, efektivitas kita, dan peneguhan anggota tubuh Kristus yang lain ketika kita melakukannya. Nah, pada poin yang keempat inilah ada konfirmasi dan peneguhan. Jadi waktu kita mengisi kuesioner itu baru step 2. Itu baru kemungkinan karunia. Tetapi kita belum tahu pasti. Setelah kita terapkan sesering mungkin, langkah 3 dan uji perasaan kita, efektivitas kita dan peneguhan, disitulah kita menemukan, sambil yang kelima, terbukalah pada pimpinan Tuhan selanjutnya. Karunia-karunia mungkin Tuhan akan tambahkan dalam hidup kita ketika kita berada dalam konteks yang berbeda. Misalnya, tadi Budia sempat sharing ya, misalnya kita melayani di tempat yang ada banyak power encounter, banyak pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan dan sebagainya. Dan kita mungkin yang sebelumnya tidak tahu bagaimana cara mengusir roh-roh jahat begitu ya. Tuhan berikan karunia itu ketika kita dalam konteks tubuh Kristus yang membutuhkan itu. Di dalam konteks yang lain Tuhan memberikan karunia yang lain lagi dan sebagainya. Jadi kita terbuka pada pimpinan Tuhan selanjutnya. Jadi karunia-karunia roh yang sudah kita kenali, kita terima dan kita lihat secara terbuka. Nah, kuesioner yang saudara-saudara sudah isi, ini adalah langkah kedua tadi ya, selidiki kemungkinan karunia-karunia yang ada. Dan kita menggunakan satu kuesioner yang paling, kuesioner karunia roh yang kemungkinan ini yang kuesioner karunia roh yang paling banyak dipakai di dunia. Ya, jadi Wagner Modified Hodge Questionnaire. Jadi ini yang Bapak Ibu pakai. Di dalamnya ada daftar karunia, ada cukup banyak daftar karunia di sana, ada 28 ya yang ada di situ. Bukan frasenya panjang ya. Gambaran belum tentu yang benarnya, tapi itu gambaran. Sementara yaitu yang sekarang mungkin, tetapi nanti belum tentu seperti itu. Kemungkinan bisa ya, bisa enggak. Bapak Ibu, tampaknya ada gangguan jaringan. Baik, sambil menunggu Pak Johan, kita mungkin akan sedikit mendengarkan sharing-sharing sambil menunggu ya, karena jaringan agak terkendala. Dari rekan-rekan mentor, apakah ikut mengisi kuesioner yang seperti yang Pak Johan sampaikan? Sempat mengisi nggak? Kayak Bu Evelyn sempat mengisi nggak, Bu? Mengisi, Pak. Jadi menemukan sesuatu atau bagaimana, Bu? Iya. Saya di sini ya, ini kebetulan karena guru kali ya. Jadi di poin itu saya C yang mengajar, yang besarnya gitu. Terus yang Berarti sudah jelas ya, jadi guru ya seumur hidup ya, Bu ya. terus sama ini juga ya. Saya dapatnya poinnya O sama P itu kepemimpinan sama kepengurusan, Pak. Memang saya senang berorganisasi juga sih ya. Yang saya dapat itu dan ya meneguhkan kembali ya. ya kembali jadi ya pernah ini juga. Ya. Minta maaf tadi saya terlempar. Kembali ya. lagi. Oke. Ya. Makasih Bu Evelyn sharingnya. Pak Johan silakan. Sama Pak. Ya, terima kasih. Ya. Jadi Bapak Ibu di sana
biasanya kita memiliki karunia-karunia utama itu lebih dari satu. Ya, jadi kalau dari daftar karunia ini biasanya disebut sebagai gift mix atau paduan karunia. Paduan karunia kita itu bisa beberapa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di hasil skor saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sana akan di ranking dari yang paling tinggi sampai paling rendah kan ya. Jadi lihat 3 yang paling tinggi di situ, 3 sampai 6 yang paling tinggi ya. Itu sarannya adalah melihat 3 sampai 6 yang paling tinggi dari daftar itu. Kemudian Bapak Ibu lihat mulai dari yang paling tinggi, melihat oh ya, ini biasanya yang paling tinggi, oke, ini pasti nih. Ini kemungkinan ada di sini. Yang kedua, oh ya, ketiga kemungkinan itu, keempat begitu ya. Kemudian Bapak Ibu lihat misalnya keempat kayaknya masih oke, kelima sudah tidak terlalu oke nih, udah kayaknya bukan nih. Keenam apalagi begitu ya, berarti berhenti di 4. Tapi kalau Bapak Ibu lihat yang kelima masih masukkan, 6 masih masukkan begitu ya. Nah, batasi ke 6 itu dulu. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan 3 sampai 6 aspek karunia yang menjadi gambaran sementara tentang kemungkinan itu. Nah, itulah yang Bapak Ibu ambil dulu. Nah, apa yang dilakukan dengan 3 sampai 6 karunia ini? Tadi langkahnya adalah kita baru langkah kedua, langkah ketiga terapkan sesering mungkin. Nah, dari 28 ini kan tidak mungkin 28-28-nya diterapkan sesering mungkin ya. Jadi kita kalau 3 sampai 6 kita bisa terapkan. Setelah Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu pikirkan bagaimana saya bisa menerapkan sesering mungkin. Tujuannya apa diterapkan sesering mungkin? Tujuannya untuk memastikan. Ini tadi kan baru gambaran sementara. Tujuannya supaya kita bisa menguji setelah kita terapkan bagaimana, apa yang kita rasakan. Efektivitasnya bagaimana? Peneguhan dari tubuh Kristus bagaimana? Karena ini dipakai untuk kepentingan tubuh Kristus, maka kita akan berharap ada peneguhan dari tubuh Kristus itu sambil terbuka pada pimpinan Tuhan selanjutnya. Nanti silahkan Bapak Ibu bagikan di dalam kelompok kecil biar rekan-rekan nanti bisa saling sharing dan saling mempertajam mengenai hal ini. Penemuan karunia ini adalah sesuatu yang akan lebih baik dilakukan bersama, better together daripada kita sendirian. Jadi ini saudara-saudara dalam Vocatio ini punya kesempatan bukan hanya menemukan sendiri, tetapi berbagi dan saling mendiskusikan. Silahkan pakai kesempatan ini. Nah, ini adalah daftar karunianya. Bapak Ibu sudah punya di dalam kuesioner keterangan-keterangan dari masing-masing karunia ini. Buku yang lebih lengkap adalah buku dari Peter Wagner, Your Spiritual Gift Can Help Your Church Grow. Itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Gandum Mas. Sudah lama dan sudah edisi revisinya juga sudah diterbitkan ya tentang karunia roh ini. Nah, menemukan karunia roh ini merupakan proses yang berkelanjutan. Jadi bukan hanya ngisi kuesioner kemudian kita menemukan. Seiring dengan kita memikirkan, mendoakan, memperoleh lebih banyak pengalaman, maka karunia roh kita akan semakin jelas. Oke, bagian ini kita akan masuk ke bagian kedua, abilities ya. Tadi S, sekarang masuk A, abilities atau talenta atau minat dan bakat. Kadang-kadang beberapa orang menggunakan berbagai macam istilah. Ini masih berupa set kemampuan, spiritual gift dan abilities, sama-sama menjawab pertanyaan sebagai apa kita di bidang keterbebanan itu. Mari kita melihat Keluaran 31 ayat 1 sampai 6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi ini berbeda dengan karunia roh yang tadi ya. Di sini kita melihat bahwa Allah sendiri, roh Allah memberikan keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Konteksnya pada saat Keluaran 31 ini adalah Tuhan memberikan kemampuan yang bermacam-macam untuk bisa membangun bait Allah, untuk bisa membangun tabernakel, kemah pertemuan itu ya. Jadi ada yang dengan bisa mengerjakan sesuatu dengan kain, dengan batu, dengan macam-macam begitu ya, dengan logam. Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Jadi berbagai macam pekerjaan itu Tuhan yang memberikan di sana, kupenuhi dia dengan roh Allah dan dengan keahlian dan pengertian. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan
Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Talenta ini adalah talenta yang Tuhan beri. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepada. Dalam Perjanjian Baru, 1 Petrus 4 ayat 10-11 mengatakan layanilah seorang akan yang lain, ya, mirip dengan Roma ya, kita diminta mempersembahkan tubuh kita. Dan Petrus mengatakan layanilah sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi kita diminta untuk melayani sama dengan Roma, kita diminta melayani sesuai dengan karunia sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dikatakan kalau ada orang yang diberi karunia berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Kalau ada orang yang diberi karunia melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jadi Tuhan memberikan karunia berbeda-beda, tujuannya adalah supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kemampuan kita adalah sesuatu yang menjadi kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bagian dari kasih karunia itu atau talenta itu, kita diminta pertanggungan jawab bagaimana kita memakainya bagi kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana kita mengenali talenta kalau begitu? Kalau kita harus menggunakannya bagi kepentingan sang pemilik, yaitu Tuhan, bagaimana kita bisa menemukannya? Ada berapa banyak talenta dan kemampuan? Waduh, itu ada banyak sekali, lebih banyak daripada daftar karunia roh kita tadi, ya. Seseorang memiliki berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus bakat terpendam yang belum dikenali dan belum digunakan. Ini dikutip oleh Rick Warren dalam The Purpose Driven Life, hasil temuan psikologi. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa rata-rata seseorang memiliki antara 500 hingga 700 bakat dan keterampilan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa tidak terlalu punya banyak bakat dan keterampilan, mungkin yang masuk kategori 500 tadi ya. Tapi kalau punya banyak bakat dan keterampilan masuk kategori 700. Jadi nggak punyanya kita punya 500 ya, not bad ya. Bagian dari tanggung jawab gereja adalah untuk mengidentifikasi dan mendayagunakan bakat-bakat tersebut untuk melayani Tuhan. Itu juga yang perlu kita lakukan ketika kita mengenali panggilan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengenali abilities kita? Nah, kalau Bapak Ibu lihat gambar di depan ini, kira-kira abilities-nya apa nih orang ini? Ya mungkin bosen gitu ya dirawat di rumah sakit. Dia orang yang sangat menikmati montir begitu ya. Dia suka ngulik barang-barang begitu-gitu ya. Nah, dia kelamaan di rumah sakit, kemudian minat dan bakatnya itu dipakai juga di situ. Nah, jadi bagaimana menemukan abilities? Cara terbaik untuk menemukan abilities, talenta kita adalah dengan mengamati perilaku dan perasaan kita ketika kita menjalani aspek kemampuan itu dalam rentang waktu tertentu. Jadi bukan hanya sesaat. Dan kita membaca jejak-jejaknya untuk hal yang sudah terjadi. Apa yang kita selidiki dan kenali? Nah, ciri-ciri itu adalah kekuatan kita atau talenta kita. Ini saya ambil dari Tom Rath, penulis Strength Finder, bagaimana kita menemukan kekuatan kita. Kalau bidang itu adalah bidang kekuatan kita, sebelum kita melakukan hal itu, kita menanti-nantikan untuk melakukannya. Misalnya kalau mengajar adalah talenta dan kemampuan kita, sebelum kita mengajar, kita menanti-nantikan, waduh, saya hari ini akan mengajar, saya akan menyampaikan sesuatu kebenaran yang penting. Kita menanti-nantikannya. Kalau bukan karunia kita, sebelum kita mengajar, aduh, kita udah lemes duluan gitu ya. Aduh, hari ini saya mau mengajar gimana gitu. Kita energinya udah bocor banyak duluan sebelum kita mengajar. Jadi, tetapi ketika itu karunianya kita sebelum melakukannya kita menantikannya. Dan ketika kita melakukannya, kita merasa efektif. Tentu saja ini butuh persiapan dan sebagainya, tetapi kita merasa bahwa efektif ketika kita melakukannya, ada sesuatu yang baik yang sedang dikerjakan, dan orang-orang juga terlayani. Dan setelah kita melakukannya, kita merasa fulfill, kita merasa penuh, dan kita merasa otentik, tidak sedang menjadi orang lain, sedang menjadi diri sendiri. Itulah bagaimana saya dirancang selama ini. Jadi sebelum, ketika melakukannya, dan sesudahnya. Jadi itu adalah ciri-ciri kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya masuk fakultas psikologi dulu ya, waktu S1. Tetapi ketika
saya melakukan konseling begitu ya, sebelum orang yang mau konseling datang, saya udah capek duluan begitu ya. Jadi nanti bakal kayak apa, nanti masalahnya berat di mana dan sebagainya. Energi saya udah bocor duluan sebelum ketemu orangnya. Waktu ketemu saya berusaha sebaik mungkin, tapi rasanya capek sekali. Dan saya nggak tahu apakah ini betul-betul menolong apa enggak. Tetapi saya sering merasa frustrasi sesudah sesi konseling. Saya merasa saya nggak mampu, ini saya nggak berdaya dengan permasalahan dia, begitu rumit, begitu susah. Apa yang bisa saya lakukan, rasanya saya nggak mampu. Kemudian setelah selesai konseling, energi saya betul-betul terkuras. Dan hari itu nggak bisa melakukan hal produktif yang lainnya. Berarti itu bukan talenta saya. Tetapi berbeda kalau diminta mengajar ya. Sebelum melakukan, saya menantikan. Saya ingin membagikan ini. Ini adalah kesempatan yang Tuhan beri untuk saya bisa melayani menggunakan apa yang Tuhan sudah beri. Ketika melakukannya saya merasa efektif. Sesudahnya saya merasa fulfilled dan merasa otentik. Itulah bagaimana Tuhan memimpin saya. Nah, jadi itulah ciri-ciri talenta yang kita perlu kenali. Nah, talenta ada berapa banyak? Ada banyak sekali. Ada beberapa orang yang mau menolong kita dengan mengkategorikannya. Ada Howard Gardner, penulis buku Multiple Intelligences, dia mengkategorikan ini terus bertambah ya. Tadinya 6, terus jadi 7, terus jadi 8, sekarang jadi 9 begitu ya. Multiple Intelligences-nya itu adalah salah satu tools yang bisa kita pakai. Pada kesempatan Vocatio ini, saya ingin mengajak saudara-saudara memikirkan menemukan talenta kita dengan kode yang dibuat oleh John Holland. Ya, nama lengkapnya adalah John Lewis Holland. Dia adalah salah satu pelopor vocational psychology. Dia mengatakan begini: jika ada kesesuaian antara pekerjaan dan kepribadian kita, maka di dalam jangka pendek kita akan produktif dan kita mengalami kepuasan. Di dalam jangka panjang kehidupan karir kita akan stabil. Jadi tidak akan keluar masuk ya bidang kita akan cukup stabil di bidang karir kita kalau ada kesesuaian antara pekerjaan dengan kepribadian kita. Jadi ada keselarasan antara pekerjaan ini butuh orang-orang yang seperti apa, dan kita ini orang yang seperti apa di dalam konteks pekerjaan. Ketika itu matching, maka kita akan seperti yang dikatakan oleh John Holland ini. Nah, teori Holland ini adalah teori yang dipakai sangat luas sampai-sampai Departemen Tenaga Kerja Amerika ini nggak main-main, mereka memberi kode Holland kepada semua pekerjaan yang ada di Amerika. Jadi, misalnya ada ribuan pekerjaan di sana ya, dan setiap pekerjaan itu kan butuh set tipe tertentu. Nah, 2 sampai 3 kode itu ada dalam setiap pekerjaan. Itu ada ribuan pekerjaan di sana seperti itu. Nah, kalau pekerjaannya sudah dikodekan, pertanyaannya adalah kode kita apa? Kalau misalnya pekerjaannya kodenya ABC misalnya. Kalau kita tipenya ABC, maka kita klop dengan pekerjaan itu. Maka akan seperti yang Holland katakan, ada kesesuaian pekerjaan dan kepribadian kita akan produktif, puas, dan stabil di dalam bidang itu. Nah, kalau pekerjaannya sudah ada kodenya, pertanyaannya kode kita apa? Nah, itulah yang mau ditemukan di dalam kuesioner Holland, yang Bapak Ibu juga sudah isi. Nah, saya ingin menjelaskan tentang asumsi dasarnya. Holland membagi pekerjaan di dalam 3 domain besar. Ada pekerjaan-pekerjaan yang mayoritas itu yang dominannya adalah berkaitan dengan manusia, dengan orang. Ada pekerjaan yang domain besarnya adalah berkaitan dengan benda-benda. Yang ketiga bukan dengan orang, bukan dengan benda, tetapi dengan gagasan-gagasan, dengan ideas, begitu ya. Nah, kemudian masing-masing ini diperkecil lagi. Dengan orang ada 2 macam. Yang pertama, orang di dalam konteks sosial dan orang dalam konteks enterprising. Benda ada 2 macam juga, konvensional dan realistik. Kemudian ideas ada 2 macam juga, yaitu artistik dan investigatif. Nah,
Jadi ada 6 kode sesuai dengan huruf pertama dari masing-masing kode itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap pekerjaan di Amerika itu sudah dikasih kode, misalnya kodenya adalah sosial, artistik, dan realistik. Berarti kodenya S, A, dan R. Kode pertamanya S, kode keduanya A, kode ketiganya R. Kemudian pekerjaan yang lain lagi, kodenya lain lagi begitu. Jadi itu cara kerjanya. Nah, kalau kode kepribadian kita fit dengan pekerjaan itu, maka kemungkinan kita akan produktif. Tentu saja ada banyak pengukuran yang lain, tetapi ini adalah satu indikator yang kuat. Kita akan produktif, kita akan merasa fulfilled, dan kita akan stabil di situ. Nah, bagaimana menemukannya? Ada 3 kuesioner yang Bapak Ibu sudah isi. Yang pertama adalah kuesioner deskripsi dari Holland Code. Bapak Ibu diminta memberikan highlight atau garis bawah, begitu ya, dari 6 kode itu. Nah, yang paling banyak highlightnya itu berarti kode pertama, yang ranking 2-nya adalah kode kedua, yang ranking 3-nya adalah kode ketiga. Oke, itu yang deskripsi. Yang kedua, Bapak Ibu mengisi yang identifikasi kalau ceritanya tentang the party ya. Saudara masuk dalam sebuah party, pesta, kemudian di situ saudara akan duduk di mana. Itu adalah exercise kedua. Yang ketiga, ini dari Departemen Tenaga Kerja Amerika, US Department of Labor, itu ada ONET, Interest Profile. Nah, jadi Bapak Ibu mengisi 3 itu. Kenapa 3? Karena ini adalah identifikasi yang tidak berbayar, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau berbayar itu lumayan mahal, pakai tes yang standar. Tetapi saya pikir 3 ini cukup memberikan cross check. Jadi kalau Bapak Ibu kode 1, 2, 3-nya setelah mengisi 3 kuesioner ini, 3 exercise ini sama persis, berarti saudara-saudara nggak usah pikir yang berbayar itu. Ini berarti sudah kode saudara betul-betul. Kalau 3 ini saling mengkonfirmasi. Nah, tetapi mungkin juga kodenya sama, cuma urutannya beda. Jadi misalnya tadi RAS ada ARS begitu ya. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Jadi urutannya berbeda. Nah, tetapi kemungkinan yang jarang terjadi adalah yang ketiga, bukan hanya urutan yang berbeda, tapi kodenya sama sekali berbeda ketika memakai exercise yang berbeda. Nah, itu saudara-saudara perlu menganalisa dengan lebih baik lagi. Nah, saudara-saudara udah mengisinya. Saya tidak tahu apakah saudara masuk kategori yang sama persis atau sama kodenya, beda urutannya, begitu ya. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk masuk ke dalam exercise the party yang sudah Bapak Ibu kerjakan ya. Ceritanya Bapak Ibu diundang ke dalam sebuah pesta. Bapak Ibu adalah sahabat dekat dari yang penyelenggara pesta itu. Bapak Ibu jadi akan bersama-sama di situ sepanjang hari ya. Pestanya itu 1 hari 1 malam 24 jam begitu ya, saudara. Sahabat dekatnya nggak boleh pulang ya, pokoknya di situ terus begitu. Nah, saudara tahu kalau di situ terus saudara akan ngobrol dengan tamu-tamu yang datang dan sebagainya. Saudara akan duduk di tempat yang di mana tamu-tamunya itu yang paling mirip dengan saudara. Nah, tamu-tamunya itu duduk berdasarkan kode Holland ini. Ada yang kode C, kode R, kode I, A, S, dan E. Saudara duduk di yang mana? Kalau hanya boleh pilih satu saja, kode mana yang akan saudara, yang merupakan orang-orang yang paling mirip dengan saudara? Mari kita exercise sekarang ya. Saudara bisa cek juga dari apa yang sudah dilakukan di rumah. Ini adalah kursi R. Kursi R adalah tempat di mana orang-orang yang duduk di sana ini orang-orang yang punya minat dan bakat berkaitan dengan benda. Nah, tetapi benda ini untuk mengoperasikan, untuk memperbaiki, untuk memelihara, merawat benda-benda itu. Jadi sebentar ini lagi ada fogging ya. Jadi ini suaranya apakah masuk keras sekali di situ?
masuk keras sekali ya. Ya, saya mute sebentar. Oke, sudah berkurang. Nah, ini adalah orang-orang yang punya minat dan bakat berkaitan dengan benda untuk mengoperasikan, menjalankan, memperbaiki atau menjalankan objek, mesin, peralatan, memelihara tanaman, memelihara taman, merawat atau melatih binatang. Pokoknya hal-hal yang sifatnya ada sesuatu benda di mana dia bisa mengoperasikan, memperbaiki, merawat, memelihara. Suka juga kegiatan-kegiatan di luar ruangan, begitu ya. Ini adalah kelompok R. Kalau saudara-saudara ini adalah kelompok yang paling mirip, maka saudara ikut duduk di situ. Nah, ini gambarannya ya. Jadi ada hobinya, ada dia suka dengan sesuatu yang bisa dilihat, bisa dipegang, bisa digunakan, bisa diperbaiki. Jadi hal-hal yang semacam itu, mesin-mesin dia suka ya. Itu realistik adalah tipe doers. Nah, sekarang sama-sama berkaitan benda, ada tipe C, konvensional. Itu orang-orang yang punya minat dan bakat berkaitan dengan benda, tetapi bukan seperti tadi ya, memperbaiki, menggunakan, tetapi ini untuk melakukan penjadwalan, perencanaan, pengawasan, melakukan administrasi, menata, ya, berhubungan data, mengolah angka, koleksi bermacam-macam benda. Jadi begitu ya, seperti mengatur jadwal, menata buku, begitu ya, menata ruangan dan sebagainya. Pokoknya seperti itu ya. Jadi berkaitan benda tetapi penjadwalan, perencanaan, pengawasan, administrasi. Itu adalah tipe organizers, konvensional. Saudara, kalau tipe benda yang tadi, yang realistik atau benda yang konvensional. Inilah yang konvensional ini ya. Jadi berkaitan dengan data-data, terus membuat struktur, mengorganisasi gitu ya. Oke, sekarang berkaitan dengan orang. Orang yang punya, ini yang orang ada dua macam. Yang pertama adalah sosial. Orang yang punya minat dan bakat berkaitan dengan orang untuk memberikan informasi, menjelaskan, menolong, melatih, mengembangkan, menyembuhkan. Ya, ini sosial, ya, berkaitan dengan orang untuk ini semua. Jalan-jalan dengan teman-teman, relawan untuk kegiatan sosial atau religius, memandu perjalanan, membangun, mempertahankan hubungan, begitu ya. Ini tipe sosial. Berkaitan dengan orang, ini adalah gambarannya, memberikan simpati, empati, komunikasi, mengajar, menyembuhkan, dan lain-lain. Nah, berkaitan dengan orang juga ada persuaders. Kalau tadi adalah helpers, ini adalah persuaders. Ini adalah berkaitan dengan orang, tetapi tujuannya adalah untuk memimpin, mengelola bagi pencapaian tujuan organisasi atau keuntungan ekonomis. Ketua organisasi, orang yang persuasif, berbicara di depan umum, menjalankan bisnis, menjual. Jadi beda ya tadi ya. Sama-sama berkaitan dengan orang, ada yang sosial, ada yang enterprising. Enterprising ini lebih ke menjadi penggerak, pemimpin, atau menjadi menjual satu produk tertentu, begitu ya, atau untuk mengajak orang ikut sesuatu. Itu persuaders. Nah, saudara-saudara yang mana nih? Ini sudah 4 nih ya. Ada realistik, ada konvensional, ada sosial, dan ada enterprising. Sekarang kita masuk yang berkaitan dengan ide, gagasan. Ide ada dua macam. Yang pertama adalah investigatif. Inilah para thinkers di sini. Orang yang punya minat dan bakat berkaitan dengan ide untuk mengamati, meneliti, menganalisis, mengeksplorasi, mengevaluasi. Suka dengan pendekatan-pendekatan yang ilmiah, logis, memecahkan permasalahan yang rumit, ya, kemudian melakukan sesuatu yang perlu pemikiran, strategi, dan sebagainya. Itu adalah investigative type. Nah, berkaitan dengan ide, selain ide logika, tetapi juga ada ide artistik, itulah A. Ya, ini yang investigatif, science, penelitian dan sebagainya, menganalisis. Artistik adalah berkaitan dengan ide, tetapi untuk berkreasi. Ya, inilah tipe creators. Kalau tadi thinkers, ini creators. Orang-orang yang memiliki minat dan bakat berkaitan dengan ide untuk menggunakan kreativitas, imajinasi, mengekspresikan diri, bisa dalam bentuk ekspresinya bisa dalam bentuk lukisan, musik, fotografi, tulisan, dan lain-lain. Ya, jadi ini tipe ide artistik.
Jadi pekerjaan-pekerjaan itu punya hal-hal dominan tadi ya. Menurut Holland ada 6 hal-hal dominan dalam pekerjaan itu. Saudara, yang mana? Realistik, investigatif, artistik, atau sosial? Atau interpreting atau konvensional? Pilih salah satu. Saudara bayangkan akan ngobrol dengan orang-orang di sudut itu, bersama-sama dengan mereka untuk membicarakan hal-hal yang sama-sama dinikmati dan disukai. Mari kita bayangkan selanjutnya. Misalnya sudah menemani mereka selama 4 jam begitu ya, ngobrol macam-macam. Rupanya orang-orang yang duduk di bangku kita sudah 4 jam, 6 jam begitu ya, 6 jam lah katakanlah. Mereka pulang semua ya, sudah 6 jam, udah lama lah mereka. Tapi kan kita nggak bisa pulang, kita tetap di situ seharian penuh itu ya. 1 hari 1 malam. Tentu kita nggak mau duduk sendirian. Kita akan bergabung dengan kelompok yang lain. Nah, Bapak Ibu akan gabung di kelompok yang mana? Untuk pilihan kedua. Tadi yang pilihan pertama sudah kan? Sekarang Bapak Ibu akan geser ke meja yang mana? Di party itu. Itulah kode kedua saudara. Katakanlah sudah 12 jam. Ya, tadi udah 6 jam, ini tambah 6 jam lagi. Semua orang yang di meja saudara, semuanya udah pulang juga. Begitu ya. Jadi udah 12 jam, udah lama sekali. Nah, saudara-saudara, masih ada meja-meja lain yang masih ada orangnya. Saudara akan pindah ke meja mana? Selain meja pertama dan meja kedua yang tadi saudara ada. Yang paling mirip dengan saudara. Itulah kode ketiga. Sudah ketemu? Oke ya. Nah, sampai di sini saudara-saudara, ada yang sama persis, ada yang rada beda-beda begitu ya dengan hasil exercise yang lain. Saudara perlu mempertajam ini karena konsekuensinya banyak di dalam temuan berikutnya nanti. Nah, saudara-saudara, di screen saudara tadi ada satu tautan website. Saya akan buka website itu. Nanti saya tunjukkan pada saudara-saudara. Oke, ini websitenya. Nah, ini ya. Ini websitenya. Nah, sekarang setelah kita tahu kode kita sebagai pribadi apa, kita perlu tahu kalau yang kode sama dengan saya ini, itu pekerjaan apa saja sih? Nah, ini kita siap masuk ke sana sekarang. Misalnya tadi ya, kita adalah tipenya, katakanlah apa, tipe sosial, investigatif, dan apa ya, enterprising misalnya, SEA, ya misalnya katakanlah seperti itu. Jadi saudara tinggal klik ini ya, keterangan-keterangan di sini, tinggal klik nanti akan muncul 3 kode hurufnya di sini. Nah, sesudah ini saudara-saudara lihat view occupations di pojok ini. Nah, nanti saudara praktekkan di rumah masing-masing. Setelah masukin ini dengan cara mengklik ini huruf kata-kata kunci yang sesuai akan muncul di sebelah kiri, sebelah kanan bawah view occupation. Lihat pekerjaan. Di situ saudara klik, kita lihat apa yang terjadi. Oke. Ya, di sana dikatakan saudara memilih S, I, dan E. Nah, di sini S, I, dan E ada banyak pekerjaan yang sifatnya S, I, dan E ini. Nah, ada job zone di sini. Saya akan jelaskan sedikit tentang job zone itu apa. Zone 1 itu adalah pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan khusus. Jadi orang misalnya diterima untuk bekerja di bidang-bidang yang di job zone 1 itu hampir tidak perlu training, cuma di briefing sebentar kita langsung bisa kerjakan. Misalnya kita jadi pelayan toko, pelayan restoran, begitu-begitu, tinggal diajarin sebentar kita bisa ikut di situ ya. Nah, itu zone 1. Zone 2 itu adalah sesuatu yang butuh
pengalaman sebelumnya itu akan sangat menolong. Jadi bukan hanya langsung kerja di situ, tetapi dia perlu terlatih terbiasa dulu untuk melakukannya sekian lama, itu akan sangat menolong. Itu zone 2. Nah, 1 dan 2 itu tidak butuh pendidikan perguruan tinggi atau akademik. Nah, job zone 3 adalah pekerjaan-pekerjaan yang seringkali membutuhkan pendidikan sebatas pendidikan vokasional, ya, pendidikan akademi, pendidikan kejuruan begitu ya. Itu zone 3. Nah, zone 4 adalah pendidikan biasanya S1 itu dibutuhkan di sana, dan seringkali bukan cuma S1 tapi S1 dengan beberapa pengalaman-pengalaman yang lain. Kalau job zone 5 itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang butuh keahlian, udah pengalamannya sudah banyak. Kadang-kadang S1 dengan banyak pengalaman atau S2 dan sebagainya. Jadi saudara-saudara itu ya job zone-nya. Tergantung saudara mau lihat yang mana. Nah, katakanlah kita mau lihat yang job zone 4. Yang SIA, SIE ya. SIE yang job zone 4 itu apa saja ya. Nah, di sana muncul nama-nama pekerjaan yang ada di Amerika ya, yang di Indonesia belum dikodekan seperti ini. Nah, di sini ada Special Education Teacher, Secondary School, Informatics Nurse Specialist, ada Career Technical Education Teachers, ada Health Educators, Child Family School Social Workers. Ini cuma sampel sedikit saja. Kalau saudara-saudara pengen lihat lebih banyak, klik yang di bawahnya, See All 11 Matching. Nah, ini akan ketemu dengan bidang-bidang yang lain yang matchingnya di situ. Nah, misalnya saudara tertarik ini, misalnya menjadi training and development managers atau pengen jadi pasien representatif ya. Saya punya teman di Singapura yang kerjanya jadi patient representative. Jadi ada pasien dari Indonesia, dia yang mulai promosinya, menerima dia di rumah sakitnya, kemudian mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pasien itu, ketemu dokter yang mana dan sebagainya. Misalnya Bapak Ibu lihat, oh ini pekerjaan patient representatif kayaknya menarik begitu ya. Dari sekian banyak ini Bapak Ibu klik patient representatif itu seperti apa. Nah, setelah Bapak Ibu klik, nanti akan muncul di sana keterangan tentang patient representative. Jadi, ada occupation details for patient representative. Itu ngapain aja begitu ya di sini. Jadi, ada deskripsi kerjaannya apa. Nah, kemudian juga ada macam-macam, ada work values, nilai-nilai apa yang cocok nggak dengan nilai-nilai kita, value itu. Nah, saudara-saudara tinggal klik read more-nya di situ ya. Kalau saya mau lihat task-nya, kerjaannya apa aja, saudara klik di sana, maka saudara akan dapat keterangan, oh ini yang dikerjakan, ini job desk-nya, patient representative seperti apa. Semua pekerjaan yang di US labor ini ada seperti ini semuanya. Kemudian duties-nya apa aja, ini tidak ada yang spesifik. Kemudian tools and technology, kita menggunakan peralatan apa saja di situ, teknologinya, tools-nya. Kemudian skills, keterampilan-keterampilan lain yang dibutuhkan selain minat bakat kita, ini kita harus bisa active listening, ada social perceptiveness, kita bisa peka secara sosial, kita punya service orientation, kita bisa speaking, critical thinking, reading comprehension, dan sebagainya. Jadi ini skills yang diperlukan untuk patient representative. Dan ini pengetahuan apa yang diperlukan. Di sini training-training apa yang mungkin akan memperlengkapi kita untuk bisa jadi patient representative yang baik. Konteks pekerjaan, jadi kaya sekali ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Informasinya sangat-sangat luas di sini. Work style. Nah, education and training ini sesuatu yang baik nih. Bapak Ibu lihat di sini education and trainingnya untuk bisa masuk pekerjaan ini dibutuhkan ada pendidikan apa saja, syarat-syaratnya di jenjang apa. Kemudian ini adalah school program ini adalah program pelatihan di college maupun di university yang diperlukan. Nah, ini ada training untuk jadi resepsionis misalnya. Tergantung bidangnya. Nanti perlu ada training
perlu masuk ke fisika nuklir misalnya, begitu ya, tergantung ini school programs-nya. Jadi saudara-saudara, seringkali kalau anak SMA menentukan mau kuliah di mana, kan mikirnya, aduh saya mau fakultas apa gitu ya. Ini sebetulnya kebalik mikirnya. Kita harus mikirnya, saya dengan orang tipe seperti ini akan cocok dengan pekerjaan apa. Ada sekian banyak pekerjaan, dia pilih pekerjaan ini loh, seperti ini. Nah, untuk bisa pekerjaan ini, saya butuh pendidikan apa. Jadi harus mulainya dengan endingnya saya mau pekerjaan apa. Nah, pekerjaan itu butuh keterampilan apa, saya masuk jurusan apa. Jadi bukan mikir jurusan dulu, baru mikir, pekerjaan mah nanti-nanti. Nggak seperti itu. Pekerjaannya apa, untuk bisa pekerjaan itu butuh seperti apa. Nah, maka school programs di sini akan bagian yang menolong menentukan anak-anak kita, menentukan mereka akan masuk ke jurusan apa, begitu ya, nantinya. Nah, kemudian di sini ada gaji ya, dalam Amerika secara nasional itu rata-rata berapa gajinya, itu ada job outlook dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, very rich ya data-data yang diperoleh di sini. Jadi kalau yang penting adalah kita bisa menemukan itunya dulu, menemukan pekerjaan apa yang cocok dengan tipe kita tadi. Nah, tadi muncul ada 11 tipe yang SEI. Nah, dari 11 tipe yang SEI itu, mungkin ada beberapa pekerjaan yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya, dan kita, ini kok muncul di sini, misalnya training and development specialist tadi. Oh iya ya, saya tertarik training and development dengan orang seperti saya SEI itu. Nah, saudara klik di situ, saudara lihat butuh pelatih, butuh school program seperti apa, butuh keterampilan apa saja. Jadi saya berharap ini menjadi sesuatu yang menolong ya untuk kita yang masih galau, kita mau seperti apa bidang-bidang pekerjaannya. Ini satu tools yang sangat rich hasilnya dengan directory semua judul pekerjaan di Amerika. Oke. Ini websitenya ada di link depan. Bapak Ibu bisa lihat screen saya ya, yang ini ya. Bisa Pak, bisa. Bisa, oke. Yang ada di atas ini. Nanti PDF dari materi ini akan diberikan, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti. Nah, itulah talenta. Ya. Sekarang yang terakhir, saya akan cepat bagian ini tentang experiences atau pengalaman dan pembelajaran. Kemampuan kita itu bukan hanya sekedar karunia roh maupun natural talents, tetapi juga kemampuan kita ditambahkan seiring dengan berjalannya waktu kita hidup di dunia ini melalui pengalaman dan pembelajaran. Nah, itulah masih dalam rangkaian kemampuan. Roma 8 ayat 28-29 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagian dari panggilan sesuai dengan rencana Allah ini adalah untuk menjadi, dijelaskan ayat 29, untuk menjadikan kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bagian dari Christ likeness adalah kita masuk di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan Tuhan tidak menyia-nyiakan pengalaman-pengalaman hidup kita. Di dalam kedaulatannya Tuhan memakai pengalaman-pengalaman itu untuk membentuk kita menjadi kita sebagaimana kita ada sekarang. Ketika kita look back, kita mengenali bagaimana Tuhan turut bekerja di dalam pengalaman-pengalaman yang kelihatannya acak, tetapi Tuhan melakukan sesuatu di situ. Itulah bagian ini, experiences. Ada satu pendekatan yang sangat baik, namanya SIMA. Itu adalah sistem singkatan dari System for Identifying Motivated Abilities. Pada dasarnya ini adalah wawancara kualitatif untuk menggali pengalaman-pengalaman masa lalu kita dalam berbagai aspek, kemudian disimpulkan kalau begitu kita punya keterampilan, punya keterbebanan, minat dan bakat di mana. Ya, ini kita tidak menggunakan SIMA karena prosesnya panjang, tetapi gambarannya seperti itu. Kita menggali bagaimana Tuhan selama ini sudah membentuk kita melalui pengalaman-pengalaman kita, dan apa yang ditambahkan oleh pengalaman-pengalaman itu dalam hidup kita, itulah menjadi bagian dari paket seluruh kemampuan kita. Pendekatan yang mirip dengan itu adalah The Making of Leader dari J. Robert Clinton, dari Fuller juga.
Ini untuk biasanya dipakai untuk leadership development. Kita diminta untuk mengenali fase-fase di dalam hidup kita sehingga kita ada sebagaimana kita ada sekarang. Pengalaman apa yang Tuhan ajak kita untuk alami dan hidupi. Nah, kita bisa memakai proses ini, tetapi yang saya pilih proses yang lebih sederhana, yaitu 6 kategori pengalaman dari Rick Warren, ya. Pengalaman keluarga, pengalaman pendidikan, pekerjaan, spiritual, pelayanan, dan pengalaman menyakitkan. Ada 6 kategori pengalaman ini. Nah, masing-masing kategori ini berperan besar terhadap bagaimana kita memikirkan dan terlibat memberikan kontribusi unik bagi panggilan kita di masa yang akan datang. Ada orang-orang karena pengalamannya dia dalam keluarga tertentu, itu membuat dia mampu sesuatu. Pengalaman pendidikan jelas ya, pendidikan belajar komputer, belajar teologi, belajar kedokteran, belajar psikologi, belajar akuntansi dan sebagainya, itu membuat kita jadi punya kemampuan tertentu. Pengalaman pekerjaan ya, biasa multi level marketing misalnya, membuat kita jadi biasa untuk menjual produk, membangun network dan sebagainya. Pengalaman spiritual, kapan kita terima Yesus, kapan kita mengalami pengalaman-pengalaman yang dalam dan intim bersama dengan Tuhan yang ingin kita bagikan pada orang lain. Pengalaman pelayanan dan pengalaman menyakitkan. Nah, ketika 6 kategori ini kita berusaha kenali, itulah yang masuk di dalam exercise yang Bapak Ibu punya. Pengalaman keluarga ini, peristiwa-peristiwa penting apa ya di sana? Peristiwa penting dalam pengertian yang membentuk dan mengarahkan kita di dalam kita mengenali panggilan. Nah, jadi itu kategorinya itu, tidak semua peristiwa. Kemudian apa yang kita maknai dari itu? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang pengalaman-pengalaman yang kita lalui itu kelihatannya acak, tidak berhubungan satu sama lain. Tetapi setelah sekian lama dan kita melihat ke belakang, kita melihat runutannya, oh dulu Tuhan izinkan saya begini, terus habis itu begini, habis itu begini. Kita bisa melihat itu. Nah, pengalaman-pengalaman ini tidak semuanya punya pengaruh yang sama dalam hidup kita, dalam konteks mengarahkan dan memperlengkapi kita bagi kemampuan kita. Nah, exercise ini perlu dilanjutkan dengan mengidentifikasi dari semua pengalaman ini, dalam 6 kategori ini, kategori mana yang paling banyak membentuk kita. Ada orang yang kategorinya paling dibentuk oleh pengalaman pendidikan. Misalnya dia sangat terbeban untuk mengobati orang sakit, begitu ya. Dari dulu dia maunya seperti itu, dia sangat tertarik untuk masuk ke kedokteran. Pengalaman pendidikannya jelas dia masuk sekolah kedokteran, kemudian dia lulus dari sana, dia bisa mengerjakan kontribusi uniknya di bidang itu. Tetapi ada orang-orang yang misalnya dia pengalaman pendidikannya kedokteran juga, tetapi dia pernah punya pengalaman pelayanannya adalah dia punya kesempatan membagikan firman dan sebagainya, berkhotbah di mana-mana. Kemudian dia akhirnya mendapati bahwa keterbebanan dia yang paling besar adalah bidang itu. Jadi bukan kuliah kedokterannya, pengalaman pendidikannya, tapi pengalaman pelayanannya yang membentuk pilihan-pilihan pelayanan panggilan di masa yang akan datang. Ada yang begitu. Nah, ada banyak juga yang justru pengalaman kategori ke-6 ini, pengalaman menyakitkannya, itu yang membentuk pengalaman masa depannya. Kalau misalnya ada orang yang dulunya pernah hidup dalam keluarga yang broken home misalnya, kemudian setelah dia bisa menyelesaikan PR-PR masa lalunya dan sebagainya, dia sekarang sangat terbeban. Bagaimana supaya keluarga-keluarga tidak jadi broken. Kemudian dia jadi bidang pelayanannya di situ. Dulunya narkoba misalnya, kemudian sembuh. Sekarang pengalamannya itu membentuk sesuatu yang sangat berarti bagi dia, sehingga pelayanan masa depannya menjadi orang yang sangat aktif di bidang pencegahan maupun rehabilitasi narkoba misalnya. Jadi dia nggak peduli dia pengalaman pendidikannya apa begitu ya, tetapi beberapa pengalaman tertentu menjadi foreground-nya dia. Kadang-kadang yang pendidikan, kadang-kadang pekerjaan, kadang-kadang yang lain. Dan itulah yang perlu saudara temukan, 3 pengalaman yang paling mengarahkan dan memperlengkapi pelayanan kita. Itu apakah pendidikan, apakah keluarga, atau pengalaman yang berkaitan dengan pengalaman rohani,
pengalaman yang mana. Nah, tiga hal ini akan menjadi petunjuk tentang Tuhan di dalam kedaulatannya sedang membentuk kita untuk masuk di dalam bagian mana dalam pekerjaannya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang sebelum kita dismiss ke dalam kelompok kecil, saya akan memberitahu PR-nya. Nah, kita tinggal satu lagi, kita sudah keterbebanan, sudah kemampuan, yang terakhir adalah kepribadian, itu 2 minggu yang akan datang. Ya, P, tinggal P. Nah, kita akan menggunakan Myers-Briggs ya, MBTI. Beberapa mungkin sudah pernah menggunakannya. Nah, MBTI ini kita nanti akan menggunakan MBTI untuk workplace ya. Jadi MBTI yang khusus untuk dunia kerja. Tetapi karena kita akan menggunakannya bukan dengan alat yang berbayar itu sekitar $35 ya kalau kita mengikutinya. Nah, ini ada kemungkinan alat-alat itu tidak menunjukkan hasil yang akurat begitu, sehingga perlu seperti tadi, perlu cross check ya. Nah, saya melihat beberapa kuesioner MBTI dalam bahasa Indonesia banyak sekali yang sekedar menerjemahkan dan terjemahnya tidak terlalu baik. Salah satu yang saya mau minta saudara-saudara coba pakai adalah yang dari sintesa.net/MBTI. Di sana ada kuesioner. Silahkan nanti ini PR-nya, saudara-saudara mengisinya dari sini. Nanti akan keluar 4 huruf kodenya. Dan nanti saudara-saudara juga akan dibagikan sebuah kuesioner MBTI untuk cross-check. Apakah dari hasil sintesa MBTI ini dengan versi yang Bapak Ibu isi sendiri sama atau berbeda begitu ya. Nanti kalau berbeda gimana minggu depan kita akan obrolin tentang hal ini. Bagaimana cara membacanya juga minggu depan. Tapi ini tentang personality, MBTI akan menolong dalam memberikan kita wawasan tentang style kita dan pengaruhnya dalam penentuan pekerjaan dan panggilan. Oke, kira-kira nanti hasilnya akan begini saudara-saudara. Jadi misalnya saya itu tipenya INTJ ya, INTJ. Nah, saudara-saudara nanti akan saya direct ke satu website yang akan menunjukkan INTJ itu kekuatannya apa, kelemahannya apa, working style-nya apa, popular occupation, dan pekerjaan apa yang paling banyak dikerjakan oleh orang INTJ. Belum tentu ini pekerjaan yang paling sukses di situ ya, tetapi pekerjaan yang paling banyak orang INTJ berada itu apa, terus career trends-nya apa, gaya kepemimpinan saya di tempat kerja seperti apa, peran di dalam tim saya seperti apa, dan juga ada bonus tentang relationship di sana. Nah, jadi ini semua baru bisa muncul kalau kita sudah tahu kodenya apa. Nah, kodenya itu saudara-saudara nanti akan mengisi ini sintesa.net/MBTI dan juga satu kuesioner MBTI umum yang akan nanti dibagikan oleh mentor masing-masing. Nah, minggu depan kita 2 minggu depan kita akan punya servants profile atau profil pelayanan atau profil shape yang lengkap. Nah, kemudian kita minggu depan akan bicarakan selain membicarakan tentang personality, kita akan bicarakan what to do. Setelah kita menemukan yang lengkap ini, apa yang harus kita lakukan. PR bacaannya, jadi ada 2 PR ya. PR yang pertama adalah mengerjakan MBTI, yang kedua adalah PR bacaan. Bab 5 dan bab 10. Bab 5 tentang kepribadian, bab 10 tentang kingdom purpose, tentang tujuan kerajaan. Seperti biasa, tandai dan bagikan insight yang Bapak Ibu dapatkan. Ya, sampai di sini. Terima kasih Pak Johan, sangat menarik ya. Sangat memberkati dan memberikan banyak kejelasan. Kita akan masuk ke tanya jawab untuk 15 menit ke depan. Saya lihat ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat. Secara cepat saya akan coba simpulkan. Apakah pemaknaan yang kita dapat dari pengalaman bergantung dari tipe Holland kita? Mungkin Pak Yanwat, apakah bisa open mic supaya bisa merinci sedikit? Oke, tidak tergantung ya. Jadi itu tidak tergantung. Ya, mungkin pemaknaan berkaitan dengan pengalaman saja. Oke, sudah menjawab Pak Yanwat ya? Bagaimana Pak Johan? Pak Johan agak terputus tadi. Oke. Maksud pertanyaan saya,
kan kalau kita mungkin punya pengalaman yang sama dengan orang lain, tetapi karena kita punya tipe Holland yang berbeda, apakah pemaknaannya itu akan berbeda juga, gitu Pak? Tergantung dari Mestinya enggak, Pak. Tipe Holland. Enggak. Mestinya enggak. Mestinya enggak. Kalau yang berhubungan tadi sama Bapak punya yang gambar yang tentang orang di rumah sakit itu, kan sama-sama di rumah sakit, punya pengalaman di rumah sakit. Tapi yang satu itu dia turun ke bawah ranjangnya untuk memperbaiki. Itu kan berhubungan sama tipe Hollandnya. Oh, ini pemaknaannya ya. Jadi kalau ya, misalnya pemaknaannya maksudnya saya. Ya, maksudnya pemaknaannya tidak tergantung pada tipe kita, tetapi misalnya saya punya pengalaman pendidikan, misalnya saya fakultas psikologi, kemudian habis itu belajar teologi, kan itu ya udah, itu berarti pengalaman pendidikan saya adalah psikologi dan teologi. Jadi itu tidak tergantung tipe saya apa begitu. Misalnya pengalaman pekerjaan saya dulu pernah bekerja di mana begitu. Ya. Maknanya dari pengalaman Bapak kan Bapak misalnya tadi Bapak contoh itu Bapak ambil psikologi apa? Psikologi dan teologi. Ya, itu dari pengalaman itu mungkin kan rekan Bapak yang sama-sama ambil itu dia punya makna dari hasil dia pendidikan itu berbeda kan? Lebih begini. Saya memaknai itu sebagai perlengkapan yang Tuhan berikan pada saya untuk bisa melakukan sesuatu di bidang yang berkaitan dengan dua hal itu. Misalnya seperti yang sekarang kita menggunakan beberapa tools psikologi, saya lebih confidence karena saya tahu lebih banyak di situ. Jadi, tapi pemaknanya ini kan bisa apapun tipe Holland saya memaknainya ya seperti itu. Begitu. Kita tidak sedang mencari tipe Hollandnya di sini, tapi pengalaman ini membentuk saya jadi seperti apa begitu. Oke Pak, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Yanwar. Selanjutnya, apakah wajar Pak Johan kalau kita punya tipe yang berseberangan? Tipe yang berseberangan yang tadi ya misalnya I dan E begitu. Atau kalau dalam INTJ nanti juga apa tadi MBTI juga mungkin bisa berbeda begitu ya. Ya. Kalau MBTI itu bipolar, dua polarisasinya berbeda. Jadi kita tidak mungkin yang misalnya kita ekstrovert sekaligus introvert, itu nggak mungkin ya. Itu kalau yang MBTI. Tapi kita tidak membicarakan yang itu. Kalau tipe Holland yang berseberangan itu jarang. Tapi bukan berarti tidak ada. Saya tunjukkan lagi ya. Oke, di sini. Jadi sangat jarang, bukan berarti tidak ada, orang yang tipenya, kok jadi ke sini? Gambar di sini. Orang yang tipenya konvensional, sekaligus dia artistik, itu sangat jarang. Jadi C dan A itu sangat jarang jadi satu. Ada orang yang tipenya E dan investigatif, enterprising dan investigatif juga sangat jarang. Sosial dan realistik juga sangat jarang. Tetapi bukan berarti tidak ada. Ya, kalau yang Holland ini. Jadi kalau yang MBTI jelas itu salah satu. Tapi kalau yang ini bisa tapi sangat jarang. Nah, lebih umum yang dekat-dekat di samping kiri dan samping kanannya. Misalnya kalau kita C, dekatnya E, dekatnya R begitu ya. Tetapi variasinya bisa sangat banyak dari ini. Baik, terima kasih Pak Johan. Gitu ya Pak Yakub ya. Mau tanya lagi Pak. Bisa ya, apa kalau ada yang berseberangan gitu Pak, memang itu kan jarang. Ya. Apa memang ada kelainan orang tersebut atau gimana Pak? Keunikan Pak. Nah, keunikan ini bisa menjadi kekuatan ya. Misalnya tadi ada enterprising dengan investigatif.
investigatif itu tipe-tipe orang-orang laboratorium, ilmuwan, begitu-begitu ya. Terus enterprising, orang-orang yang bisa persuasi, jualan, dan macam-macam begitu. Nah, itu kan kalau berpadu di dalam diri satu orang kan jadi luar biasa. Seorang yang entrepreneur, tetapi juga inventor begitu ya. Wah itu, nah, tapi memang jarang begitu. Biasanya timnya yang kita cari orang yang melengkapi dari sisi di mana kita kurang. Tetapi kalau ada dua-duanya itu bagus. Orang yang artistik dan orang yang konvensional. Artistik kan ada kebebasan ekspresi. Konvensional dia suka keteraturan. Nah, kalau ini berpadu jadi bagus juga ya. Jadi dia bisa artnya lebih di dalam bentuk-bentuk tertentu yang membutuhkan keteraturan, bukan yang sangat acak dan sangat ya. Jadi kayak begitulah. Meskipun jarang, tetapi kalau ada bukan menjadi keanehan atau kelemahan, bisa jadi kekuatan malah. Ya, terima kasih Pak. Ya. Tadi saya lihat ada Bu Siska ada raise hand ya, angkat tangan. Apakah masih mengangkat tangan atau sudah? Bu Siska ya, mau bertanya langsung, silakan. Iya Pak. Nah kebetulan saya juga pernah mengalami kebingungan begitu ya tentang minat, bakat, kepribadian dan sebagainya. Terus saya baca teori Holland ini dan coba apa gitu ya, menemukan ada satu ini istilah yang disebut tidak koheren, yang tadi dibilang keberangan ya. Jadi orang-orang yang nggak koheren seperti saya ini memang bingung ya dengan diri sendiri ya. Mau kemana gitu, karena ketika memilih satu rasanya tetap nggak puas dan pengen ngerjain yang lain. Tapi ya tetap 3 hal itu yang mau dikerjain, cuman mau fokus kemana itu yang bikin bingung gitu ya. Akhirnya kesimpulannya adalah ya memilih yang ini, yang 2 itu memang nggak bisa ditinggalin tapi porsinya sedikit gitu ya. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan ya ke Pak Johan, dengan semua pertimbangan tadi ya, ketika kita sudah tes, kemudian ada dituntun oleh pengalaman keluarga, masa lalu, hal-hal yang menyakitkan begitu, ditambah lagi dengan kesempatan yang ada begitu. Ketika misalnya kita mengenali diri kita sudah terlanjur berumur sekali ini gitu ya, terus bagaimana pada akhirnya menata itu kembali, sedangkan misalnya ketika harus meninggalkan kayaknya yang utama bukan yang itu kan banyak sekali resikonya. Nah, misalnya kalau saya nih sampai sekarang pun kadang masih bingung ya gitu ya, karena tipe saya nggak koheren ini, tapi kayaknya ada bagian yang begini gitu ya. Misalnya saya suka semuanya ya, yang entrepreneur itu saya juga suka ya. Saya kalau mau niat ya 3 hari itu bisa jual buku 350 eksemplar. Ini baru aja gitu. Mau tekuni itu karena nggak terlalu suka uang gitu kan, sukanya ke sosial. Gimana memutuskan gitu Pak supaya tetap bisa kokoh gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siska. Ya, biasanya orang yang lebih bingung adalah jadi ada orang-orang tertentu yang gampang sekali menentukan ya. Jadi adik ipar saya misalnya contohnya, dia sejak SMP itu sudah punya minat banyak tentang hal-hal yang berkaitan dengan kedokteran begitu ya. Waktu SMA kalau suruh bikin paper bahasa Indonesia atau apa yang bebas gitu, itu topiknya yang ke situ melulu begitu ya. Dan begitu selesai sekolah SMA, dia sudah sangat jelas pikirannya yaitu masuk kedokteran begitu. Dan sekarang sedang berkarya di bidang itu. Buat beberapa orang sangat jelas. Saya kenal lagi ada teman yang lain, dia sangat suka mesin ya. Mesin itu buat dia. Jadi kalau misalnya ada kipas angin rusak di rumah itu, orang tuanya udah biar dia yang bongkar-bongkar, mau lebih rusak apa terserah begitu ya. Tapi dia sangat senang dengan itu. Habis itu masuk teknik sipil buat dia bukan pergumulan yang besar. Bukan teknik sipil, teknik mesin begitu ya. Dia sangat suka itu. Jadi buat beberapa orang sangat gampang menentukan ini. Tetapi ada orang-orang tertentu yang kayak Bu Siska ini ya. Jadi ada orang-orang yang multi talent, itu biasanya lebih bingung. Ya talentnya di sini, di situ. Nah kalau itu yang mana begitu ya?
Nah, itu ada yang bingung. Yang bingung kedua adalah orang-orang yang bingung talentnya di mana. Jadi ini enggak. Kalau begitu saya di mana begitu ya. Jadi, nah kalau yang multi talent maupun yang bingung talentnya di mana itu biasanya lebih susah. Karena apalagi yang multi talent itu ini bisa, itu bisa begitu ya. Ini yang mana begitu. Nah, memang beda-beda ini. Terus juga kompleksitasnya tadi Bu Siska juga udah bilang bahwa ini bukan sekedar masalah talent, tetapi juga nanti ada kombinasinya dengan pengalaman-pengalaman masa lalu. Jadi itu kan membentuk. Terus ditambah lagi dengan keterbebanan. Jadi variasinya bisa banyak banget nih. Keterbebanannya begini, kemampuannya begini, karunianya begini, pengalaman masa lalunya begini. Belum lagi nanti tambah satu lagi kepribadian, begitu ya. Jadi variannya jadi banyak sekali. Tapi yang jelas, yang sedang kita lakukan namanya adalah clarification. Membuat sesuatu yang nyampur aduk di kepala kita menjadi sesuatu yang bisa kita lihat di depan meja. Oh, ini toh saya begini, ini saya begini, dengan kombinasi-kombinasi gini. Nah, setelah kita punya data-data itu semua, 2 minggu yang akan datang kita akan membahas what next, gitu ya. Setelah kita sudah clarify itu semua. Nah, kita akan belajar tentang pathways. Ada, kalau tipe saya begini, panggilan saya begini, apakah saya harus meninggalkan segala sesuatu terus langsung terjun ke situ, bidang-bidang yang sesuai dengan keterbebanan saya, dan lain-lain. Di mana letak life stages, tahapan kehidupan, sebelum menikah, sesudah pensiun, dan sebagainya. Di dalam ini semua, saya pikir saya perlu save itu untuk pertemuan 2 minggu yang akan datang, karena cukup banyak hal yang bisa kita interaksikan di sana. Tetapi ini satu pengantar yang baik untuk kita aware bahwa not that simple, begitu ya. Setelah kita clarify banyak hal pun, maka belum tentu kita siap mengambil keputusan, karena ada banyak hal-hal lagi. Jadi 2 minggu lagi kita akan bicara, setelah kita ketemu semua datanya lengkap, clarify, what to do dengan itu, opsi-opsinya apa saja, begitu ya. Oke. Baik, Pak Johan, mungkin dengan singkat saja ini 2 pertanyaan saya gabung ya. Pertama, apakah kalau kita mengisi ulang kuesioner tentang spiritual gift itu maknanya akan semakin kuat, makin jelas begitu? Nah, ini setiap kuesioner punya definisi operasional yang diukur. Kalau karunia roh, maka ada karunia-karunia yang sifatnya bisa relatif menetap dalam jangka panjang. Itu karunia yang seperti itu biasanya yang sangat beririsan dengan natural talents kita. Jadi natural talents kita di situ, karunia kita yang di-amplify di situ. Nah, itu biasanya karunia ini jangkanya lebih panjang atau mungkin nggak berubah-berubah. Tetapi ada karunia-karunia tertentu yang di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan memberikannya dalam waktu tertentu, nanti nggak lagi, begitu ya. Atau sekarang nggak punya, jadi kalau kita sekarang tes itu nggak muncul, tetapi ketika kita berada dalam konteks tubuh Kristus yang berbeda, kita pindah kota, pindah tempat, pindah pelayanan, begitu, Tuhan bisa tambahkan sesuatu di situ. Kalau kita tes pada saat yang berbeda itu, mungkin hasilnya berbeda. Itu kalau karunia. Tetapi kalau Holland Code itu relatif tetap katanya. Jadi ini teori, dasar teorinya. Jadi tipe itu biasanya relatif tetap, yang berubah itu urutannya. Kadang-kadang yang pertamanya misalnya RIA, bisa IRA begitu. Nah, tentang Holland Code ini, Bapak Ibu perlu kenali, Holland Code itu ada yang 2 dominan, ada yang 3-3-nya dominan. 2 dominan itu misalnya tadi kodenya RIA. Waktu R itu sangat dominan. Saya tahu bahwa misalnya saya itu tipe R banget. Yang kedua I, iya. Yang ketiga ini nggak terlalu jelas, tetapi di antara yang nggak jelas kayaknya betul A begitu ya. Nah, kalau begitu tipe RIA, kalau pilihan keduanya, saudara-saudara bisa coba cek ya yang di website itu, coba IRA. Tadi yang kodenya RIA, sekarang ganti IRA. A-nya tetap di belakang karena ini yang paling berbeda. Nah, saudara-saudara bisa bermain seperti itu. Biasanya perubahan-perubahannya di dalam prioritas begitu. Tapi jarang berubah kode sama sekali. Nah, kalau MBTI lain lagi. MBTI itu asumsinya seumur hidup tidak berubah. Itu kayak temperamen, begitu ya.
Yang berubah adalah perilaku kita, tetapi preference, kecenderungan tidak berubah. Nah, jadi kita perlu treat masing-masing kuesioner berbeda-beda. Baik, Bapak Ibu, maafkan ya, ini pertanyaan yang masuk ada beberapa, nanti mungkin akan dijawab secara tekstual, nanti akan disalurkan melalui mentor dan juga mungkin di WhatsApp peserta begitu ya. Karena kita butuh waktu untuk bisa mendiskusikan di kelompok mentoring untuk tiga bagian yang cukup panjang tadi ya. Kita akan masuk ke kelompok mentoring. Bapak Ibu yang nantinya yang tidak tergabung dalam kelompok mentoring sebagai tamu, ya mungkin bisa stay di main room, nanti bisa bercakap-cakap dengan Pak Johan dan sama Pak Sutrisna. Terima kasih Pak Johan, sangat memberkati dan sangat apresiatif untuk apa yang dibagikan.